Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami di sini akan memaparkan tugas mata kuliah Etika Profesi Hukum yang berjudul Pelanggaran Kode Etik Notaris dalam kasus akuisisi paksa oleh PT Citra Lampia Mandiri. Adapun kelompok kami yakni terdiri dari Muhammad Aulia Ramadhani, Rafli Wirayuda Satria, Rizky Mangkulhur, dan Wahyu Ramadan. Untuk penjelasan akan dijelaskan oleh rekan saya. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 83 Ayat 1 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa organisasi notaris menetapkan dan menegakkan kode etik notaris. Kemudian, pada pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang ditetapkan berdasarkan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Bandung pada tanggal 28 Januari tahun 2005 menyatakan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, perkumpulan mempunyai kode etik notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan. Selanjutnya, hak dan kewajiban notaris. Hak notaris yang pertama adalah hak istimewa untuk merahasiakan segala sesuatu yang diberitahukan kepadanya selaku notaris, meskipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta. Kedua, hal ini terkait dengan hak ingkar notaris, yang dimana seorang notaris dapat mengingkari posisinya sebagai saksi apabila telah diperbolehkan dalam undang-undang untuk mengungkapkan rahasia yang disimpannya dalam keadaan tertentu. Selanjutnya, kewajiban dalam menjalankan jabatan yang terikat dengan sumpah jabatan yang diucapkannya pada saat diangkat sebagai notaris, dan notaris wajib untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Contoh pelanggaran kode etik oleh notaris. Seorang notaris bernama Oktaviana Kusuma Anggraini dalam kasus mengubah alamat perseroan serta menggelembungkan saham PT AMI dari 200 saham menjadi 1000 saham di PT Citra Lampia Mandiri atau yang disingkat CLM. Notaris tersebut telah mengesampingkan dari kewajiban notaris yang diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu dalam mengeluarkan sebuah akta terlebih dahulu para penghadap memperkenalkan diri di hadapan notaris, yang kemudian notaris mendengarkan keinginan para pihak dengan sikap tidak berpihak, jujur, dan saksama, serta disaksikan oleh minimal 2 orang saksi yang benar-benar dikenal notaris, sebagai tindakan mencegah perselisihan di kemudian hari dan setelah akta tersebut dibuat. Akta kemudian dibacakan terlebih dahulu di hadapan para pihak, serta kemudian ditandatangani oleh pihak-pihak tersebut di hadapan notaris. Sanksi bagi notaris yang melanggar kode etik. Jika notaris mengabaikan tugas jabatannya dan melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, maka majelis pengawas dapat bertindak tegas mengenakan sanksi, bahkan dapat memberikan rekomendasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencabut izin operasionalnya, bahkan bisa saja berlanjut di meja hijau. Selanjutnya mengenai syarat diangkatnya notaris. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ialah sebagai berikut. A. Warga negara Indonesia. B. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. C. Berumur paling sedikit 27 tahun. D. Sehat jasmani dan rohani. E. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang serata 2 kenotariatan. F. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 12 bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata 2 kenotariatan. Dan G. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.